Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah ini. Saya dari kelas 6B akan mempresentasikan tugas yaitu tentang manajemen resiko, yaitu saya turun lapangan di SMP Negeri 6 Bengkalis. Sejarah SMP Negeri 6 Bengkalis merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Berlokasi di Desa Pakalan Batang, sekolah ini didirikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis, dengan didukung tenaga pendidikan yang profesional serta fasilitas pendidikan yang terus dikembangkan. SMP Negeri 6 Bengkalis bertujuan untuk mencetak lulusan yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan zaman dengan semangat belajar dan jiwa kebangsaan. Manajemen resikonya, yaitu di SMP Negeri 6 Bengkalis merupakan upaya sistematis yang dilakukan sekolah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi resiko yang dapat menanggung proses belajar mengajar, keselamatan warga sekolah, dan berkeberlangsungan operasional pendidikan. Kemudian, visi dan misi SMP Negeri 6 Bengkalis. Visinya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudaya lingkungan sehat. Misi 1. Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan yang prima dan bermutu bagi seluruh komponen yang terkait. Yang keempat, menanamkan sikap disiplin dan membentuk budi pekerti luhur melalui pembinaan program. Yang keempat, menanamkan sikap disiplin membentuk budi pekerti luhur melalui pembinaan program. Yang kelima, meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana agar terciptanya pembelajaran dan bimbingan kreatif, inovatif, efektif, dan penyenangkan sehingga menjadi unggul dalam prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang keenam, mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Yang ketujuh, meningkatkan digitalisasi sekolah dan kemampuan cakap digital untuk seluruh warga sekolah, kepala sekolah, pendidikan, peserta didik, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pengelolaan layanan dan pembelajaran. Yang ke-8, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, aman, sehat, dan humanis. Kemudian, beberapa bentuk resiko yang dikelola meliputi: yang pertama, resiko keselamatan dan kesehatan. Sekolah menerapkan protokol keselamatan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga kesehatan siswa dan guru, termasuk pemantauan sanitasi kebersihan lingkungan. Yang kedua, risiko infrastruktur dan sarana prasarana. Risiko terhadap kerusakan bangunan, fasilitas belajar, dan alat pendukung ditangani melalui pemeliharaan berkala dan pengawasan terhadap fasilitas sekolah. Yang ketiga, risiko bencana alam. Karena Bengkalis merupakan wilayah pesisir, sekolah menyiapkan langkah antisipasi terhadap bencana seperti banjir. Yang keempat, risiko pembelajaran. Risiko keterlambatan atau gangguan pembelajaran ditangani melalui penyusunan kurikulum yang adaptif dan lain-lain. Yang kelima, risiko keamanan dan disiplin siswa. Sekolah menerapkan tata tertib yang jelas serta sistem pembinaan karakter untuk minimalisasikan konflik, perundungan, bullying, dan lain-lain. Kemudian ada kategori resikonya. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan adalah kategori resiko yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kondisi fisik individu di lingkungan organisasi. Risiko ini mencakup potensi terjadinya kecelakaan, gangguan kesehatan, hingga penyebaran penyakit menular yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan warga sekolah atau institusi. Yang kedua,
infrastruktur dan sarana prasarana. Mencakup resiko-resiko yang timbul akibat kerusakan, ketidaksesuaian, atau keterbatasan fasilitas fisik dan peralatan menunjang kegiatan, kondisi bangunan yang tidak layak, peralatan yang rusak, serta kurangnya sarana pendukung operasional dapat menghambat kelancaran aktivitas utama dan meningkatkan potensi kecelakaan. Yang ketiga, bencana alam. Merujuk pada risiko berasal dari kejadian-kejadian alam yang sulit diprediksi dan dikendalikan seperti gempa bumi, banjir, angin kencang, maupun kebakaran hutan. Risiko ini berdampak besar terhadap keamanan, keselamatan, dan kelangsungan kegiatan karena dapat merusak infrastruktur serta mengganggu proses belajar dan bekerja. Yang keempat, pembelajaran merupakan kategori resiko yang berhubungan langsung dengan kualitas dan kelangsungan proses belajar mengajar. Gangguan dalam metode mengajar, absen tenaga pendidikan sehingga minimalkan fasilitas pembelajaran dapat menyebabkan penurunan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa. Yang terakhir, keamanan dan disiplin. Mencakup resiko yang berkaitan dengan gangguan ketertiban dan pelanggaran aturan di lingkungan organisasi. Resiko ini meliputi tindakan kekerasan, bullying, perkelahian, atau perilaku menyimpang lainnya yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan budaya kedisiplinan yang harus dijaga. Kemudian ada Departemen Unit. Ini adalah bagian atau divisi dalam suatu organisasi dalam hal ini di sekolah yang memiliki tanggung jawab khusus sesuai dengan fungsi dan tugas tertentu untuk mendukung tercapainya tujuan institusi. Yang pertama ada UKS atau Satgas, yang kedua ada Sarpras BPBD, yang ketiga sekolah, yang keempat kurikulum, dan yang terakhir kesiswaan. Kemudian sasaran. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan warga sekolah. Bertujuan untuk memastikan keseluruh warga sekolah dan kondisi sehat dan aman saat berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan fasilitas, menjamin bahwa semua sarana dan prasarana sekolah aman digunakan dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang ketiga, keselamatan saat bencana, menyiapkan prosedur dan langkah-langkah tanggap darurat agar warga sekolah selamat jika terjadi bencana. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar, memastikan proses pembelajaran berjalan lancar, efektif, dan mendukung pencapaian kompetensi siswa. Yang kelima, pembinaan karakter, mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku positif siswa sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kemudian kita masuk pada metrik atau peta. Bisa dilihat di sini metrik yang saya buat, yaitu impact atau dampaknya, yaitu ada yang pertama itu ada tidak berpengaruh, yang di bawahnya tuh sangat jarang terjadi. Yang kedua kurang berpengaruh, yang bawahnya jarang terjadi. Yang ketiga cukup berpengaruh, yang bawahnya kadang terjadi. Yang keempat berpengaruh, yang bawahnya sering terjadi. Yang terakhir sangat berpengaruh, yang bawahnya pasti terjadi. Jadi bisa disimpulkan, peta risiko ini menunjukkan bagaimana risiko-risiko utama telah berhasil dikendalikan atau diminimalkan melalui tindakan mitigasi. Tujuannya adalah menggeser posisi risiko dari tingkat tinggi menuju sedang atau rendah, sehingga risiko yang tersisa residual risk masih berada dalam batas yang dapat diterima, risk appetite. Peta risiko yang memetakan risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya. Sebelum mitigasi, beberapa risiko berada pada kategori tinggi, merah, yang berarti sangat beresiko bagi organisasi setelah dilakukan tindakan mitigasi. Posisi risiko bergeser ke zona sedang dan rendah, kuning dan hijau, menunjukkan bahwa pengendalian risiko berhasil menurunkan tingkat risikonya. Ini menandakan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan cukup efektif dan risiko yang tersisa masih berada dalam batas yang dapat diterima, risk tolerance. Kemudian ada risiko inherent.
Tingkat resiko inherent yaitu resiko awal yang dimiliki sebelum adanya tindakan mitigasi atau pengendalian. Tabel ini membagi resiko berdasarkan tingkat keparahan atau potensi dampak menjadi 4 kategori warna. Yang pertama sangat rendah, yaitu warna hijau, ada 2 resiko. Kemudian yang kedua rendah, warnanya tuh warna kuning, tingkat resikonya 0. Yang ketiga sedang, yang berwarna orange, berarti yang ada 4 resikonya. Kemudian yang keempat tinggi, warnanya yaitu merah, tingkat resikonya ada 2. Kemudian jumlah total resikonya ada 8, yang berarti dominasi resiko sedang dan tinggi dari 8 resiko inherent yang teridentifikasi 50% berada pada kategori sedang dan 25% berada pada kategori tinggi. Artinya sebanyak 6 dari 8 resiko 75% memiliki potensi dampak cukup signifikan hingga serius terhadap kegiatan yang dianalisis, misalnya sekolah atau organisasi. Kemudian yang kedua, resiko tinggi perlu diprioritas. 2 resiko yang masuk ke dalam kategori tinggi merupakan perhatian utama dan perlu segera dilakukan tindak mitigasi karena potensi berdampak besar, kemungkinan terjadinya tinggi. Yang ketiga, kondisi umum masih perlu diperbaiki. Meskipun terdapat 2 resiko yang sudah dalam kategori sangat rendah, tidak adanya resiko kategori rendah menunjukkan bahwa sebagian besar risiko masih memerlukan perhatian dan penanganan kelanjutan. Yang terakhir, perlunya strategi manajemen risiko. Organisasi perlu menyusun rencana mitigasi untuk menurunkan risiko-risiko sedang dan tinggi ke level yang dapat diterima, risk appetite. Strategi ini bisa berupa penguatan SOP, pelatihan, pengadaan sarana, atau penyesuaian kebijakan. Kemudian ada keterangan dari risk inherent, resiko awal sebelumnya ditandai dengan lingkaran putih, merupakan tingkat resiko awal yang dihitung sebelum adanya tindakan pengendalian atau mitigasi. Ini mencerminkan potensi resiko murni dari suatu kegiatan atau kondisi. Yang kedua, residual, resiko tersisa setelah mitigasi, ditandai dengan lingkaran biru, merupakan tingkat resiko yang masih ada setelah dilakukan pengendalian atau mitigasi. Ini adalah resiko yang harus dikelola secara berkelanjutan. Yang ketiga, risk appetite, target risiko diterima, ditandai dengan belah ketupat putih di atas latar hijau, menunjukkan batas tingkat risiko yang masih bisa diterima oleh organisasi. Risiko pada level ini dianggap wajar dan tidak perlu ditindakkan tambahan. Yang keempat, risk tolerance, toleransi risiko, ditandai dengan lambang persegi 8 bersudut seperti plat kendaraan di atas latar kuning, menunjukkan batas maksimum risiko yang masih bisa ditoleransi oleh organisasi sebelum dianggap membahayakan atau memerlukan tindakan serius. Baiklah, ini adalah risk input saya. Bisa dilihat dari gambar ini. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu SMP 6 merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekalis, berlokasi di Desa Pangkalan Batang. Sekolah ini didirikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas wilayah pesisir Kabupaten Bekalis. Manajemen risiko di SMP Negeri 6 Bekalis merupakan upaya sistem yang dilakukan sekolah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, keselamatan warga sekolah, dan keberlangsungan operasional pendidikan. Baiklah,
sekedar presentasi saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lanjut. Kok? Ya. Stop kan.